yang akhyar, orang yang akhyar, muqarrabin, orang sudah dekat dengan Allah, akhyar orang yang dipilih Allah, bahwa yang dikehendaki dengan maksiat yang batin yang disuruh oleh Allah Ta'ala mensucikan akan hati daripadanya itu, yaitu segala sifat yang tercela dan segala perangai yang kejahatan, yaitu amat banyak. Tetapi yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin itu ada 10 perkara yang sering melalaikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 macam inilah yang perlu kita perhatikan agar supaya bagaimana caranya jangan terlalu dominan dalam keseharian kita. Pertama dari Imam Ghazali, syarhut ta'am, yakni sangat gemar kepada membanyakkan akan makan. Nah, jadi orang banyak makan. Kalau makan 3 kali sehari itu memang normal aja, tapi jangan terlalu banyak. Nah, karena makan ini memang hobinya manusia lah. Ada 4 macam jauh lama yang dominan dalam kehidupan kita, yang paling sulit untuk ditinggalkan ada 4. Pertama makan, kedua minum. Memang Allah menyuruh itulah dalam Al-Quran, kulu wasyrabu, silahkan makan dan silahkan minum, tapi ada ujungnya, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, kata Allah. Allah kada katuju, kada senang, tidak memberi rahmat, maksudnya tidak senang di sinilah orang nang katuju makan berlebihan dan minum berlebihan. Nah, jadi kita sedang-sedang aja, apalagi mung kada berat juga. Nah, nang bagus tuh puasa, Bang. Tuh latihannya. Nang kada berat nih, Senin Kamis kah puasa paling tidak. Tuh latihan. Orang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi termasuk penyakit kita. Nabi Adam tuh dikeluarkan surga karena memakan buah pohon. Nah, itu contohnya. Jadi kita melatih makan itu supaya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau bekerja keras itu perlu banyak. Narek bica gerubak misalnya, kada kawas sedikit. Karena pekerjaannya itu ibadah, mencari nafkah hidup, wajib. Lain orang yang santai, banyak makan lalu goreng aja kan. Nah, disesuaikan keadaannya. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan jangan tapi ada dalam kehidupan kita, syarrahul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakan berkata-kata, pemandir bahasa kita itulah, tapi kada berfaedah. Banyak kisah. Jadi banyak hadis yang menceritakan tentang orang ketujuh pemandir ini. Nang kada ada faedahnya, di antaranya apa jar hadis? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Jadi ada 20 macam kebinasaan lisan kita inilah nang kada berfaedah. Rasulullah bersabda, gara-gara lisan ini hal yukabbun nasu pinnar ala wujuhihim, tidaklah dicampakkan muka-muka manusia itu ke dalam neraka illa hasaidu alsinatihim, melainkan hasil daripada pembicaraan lisan-lisan mereka. Karena pembicaraan itu kada berfaedah. Makanya ya Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khaira. Kalau bujur-bujur tuh kita beriman dengan Allah dan hari khair, maka kalau berucap itu yang bermanfaat ucapan kita. Kalau kada kawan bermanfaat, auliyasmut, kata Rasulullah, badiam. Karena tadi lisan kita ini banyak membahayakan. Nah, ada lagi hadis, al bala'u muwakkalun bil mantik. Cobaan dan bala itu tergantung ucapan kita. Nah, itu kalam lah, terlalu banyak kalam. Sadang-sadang aja.
Makanya puasa itu melatih supaya jangan banyak bicara. Itu latihannya. Terkecil yang bermanfaat. Karena lisan kita itu mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, pasti akan kembali ke kita akibatnya. Ketiga, yang perlu diperhatikan, ghadabun, yakni kuat marah. Jangan panyarikan. Tapi menghadapi ini pasti ada cobaannya lah. Ujian kada sarik ini ada anunya. Pasti ada nang cobaannya. Anak istri kah, orang lain kah, pasti ada membuat sesuatu nang kita tuh supaya sarik. Kada mau, kada ada cobaannya. Nah, tuh. Memang kita kada kau menahani. Dengaran sarik itu kada kau menahani, cuma ingatakan bahwa sarik itulah dimurkai Allah. Belajar bersabar. Kayak pacarnya bersabar, ingat semua cobaan nang kada senang hati kita atau disambati orang atau anak bini kelakuan macam-macam, itu ingatakan cobaan dari Allah. Allah mengirim wan manusia itu supaya kita ini sabar kada. Pinandu kada wan nang kejadian keadaan kelakuan itu bahwa itu inya tuh kada berdaya juga. Tapi dalam rangka untuk mencoba kita ini nah. Itu kalau orang sudah di tasawuf andaknya itu caranya tuh. Tahu aja dulu ya sudah, ingat aja sudah, cuman di Padeh ini bilang ada menurut sama sekali. Itulah bagian cobaan. Karena kita ini bagaimanapun kada kawa menghasilkan. Karena ucapan kita, nasihat kita tuh kada taksir. Nah, dalam ilmu tasawuf kada pernah taksir. Nang taksir tuh ampun Allah Ta'ala. Kayak apa aja kita marah kita, kayak apa aja kita nasihat kita bagusnya itu jangan dianggap karena nasihat kita itu jadinya sadar kada. Itu yang pertama dulu perlu diingatkan. Menurut kita tuh memang kaliwatan lah. Coba bayangkan, nang kayak Nabi kita ditegur oleh Allah Ta'ala, ya. Pada kisah perang nang Sidin di apa ngarnya disakiti oleh orang kafir itu nah. Sehingga Sidin hendak berdoa kalau turun ayat itu, ya Muhammad itu bukan gawean nikam, itu gawean kok sudah kita baca semalam. Nah itu contoh. Nah, Nabi disakiti orang. Sebagai manusia Sidin hendak kayak berdoa, tapi turun ayat. Itu contohnya. Karena sesuatu yang berlaku pada seseorang itu jahat maupun baik, hakikatnya la haula wala, pasti Allah yang mengaturnya. Kita kayak itu juga. Nah itu diantaranya supaya kita melatih jangan marah. Maka ada amalan, sahabat ini bertakun, ya Rasulullah amalan apa namanya bagus? La tagdab ya Rasulullah. La tagdab. Sidin tahu nang bertakun ini penyarikan orangnya lah. Nah, mengungung nih. Jadi seumpama anak kita atau istri kita, kalau sudah kita nasihati, maksimal kita kada tahu empat dosanya. Nah, atau orang lain atau anak buah kita munya kada masih ampihi jangan Nabi. Kayak itu kalau Nabi itu ada bisi budak macam-macam munya kada masih, kada jujur, jual aja Nabi. Boleh kita seperti itu. Nah, tapi kita kada boleh marah, melatih marah. Itu aja kesimpulannya. Bagawian kita misalnya macam-macam, tapi kelihatan kita kada jujur. Nah, sudah selesai, tinggalkan. Itu cara melatih jangan marah. Karena semua yang terjadi itu hakikatnya adalah ada gurisannya sudah sebelum lahir. Dijalaninya kelakuannya nangka itu, baik maupun buruk itu sudah tertulis, itu hakikat. Tapi kalau kita awal anak istri tetap secara syariat nasihat tuh jalan terus, kada boleh putus asa. Karena nasihat itu merupakan ibadah. Nah, itu penyarikan. Paling tidak kita mengurangi
Makanya latihannya nih di puasa. Ya kalau orang puasa tuh udah beli sarik, disambati orang. Nah, pajar Nabi caranya. Ini shaimun, jar Nabi. Kada jangan dilawani, caci maki orang. Maka jawab ya Nabi, aku sedang berpuasa, aku indah bermacam-macam lisanku ini. Itu contohnya. Nang keempat, hasad, pahirian, dengki lah. Sini hasadnya makna dengki. Kada nyaman melihat orang nyaman. Hah? Itu nengalihnya. Nah, jar Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Kayak itu kalau hadisnya. Orang nang pendengkian itu adalah hilang seluruh kebajikannya, sebagaimana api memakan kayu. Habis. Nah, jadi kita kalau dengki dengan orang atau keluarga, itu akan menghilangkan kebajikan kita, menghilangkan pahala-pahala amal kita. Nah, itu diantaranya yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita dengki. Kalau hiri bagus lah. Hiri itu artinya berpikir menuruti bagaimana supaya kita kayak orang. Hiri melihat orang nang alim, ya kah? Hiri melihat orang nang pina ibadah, bagus. Makanya jar Nabi la hasada ila pisnatain, kata Allah. Tidak boleh hiri terkecuali dua. Yang pertama, apabila seseorang diberikan harta oleh Allah SWT, maka orang itu selalu menjalankan hartanya sesuai dengan perintah dan sunnah Nabi. Itu dihiri boleh, supaya kita kayak itu juga. Yang kedua, apabila Allah memberikan kepada seorang itu ilmu pengetahuan, maka orang itu mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, itu boleh dihiri. Lain pada itu kada boleh ya Rasulullah. Itu hasad. Karena hasad tadi apa? Memakan kebaikan, menghilangkan kebajikan semua yang ada. Bila ada dalam hati kita ada hasad dengki, maka di dalam hati kita bila hasad ada dengki, iman kada ada tuh. Nya kada mau campur. Tak kumpul dua. Bila iman ada, hasad kada ada. Bila ada hasad tuh iman keluar tuh. Jadi itu yang paling kita perhatikan, agar dalam hati kita jangan ada sifat hasad. Paling tidak kita bagaimana caranya mengurangi. Nah, dengki, nak ada nyaman dengan orang lain. Itu kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kelima, bukhlun wa hubbul mal, yakni kikir dan kasih akan harta. Pemalar bahasa kita. Memang paling sulit kita mentasarufkan atau mengibadahkan harta ini, paling sulit. Nah, paling berat. Rasakan di kita berataan, paling sulit. Gangguannya benar. Dan itu memang dijelaskan dalam Al-Quran. Bila hendak memberi, ada diganggu oleh setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha. Itu dalilnya. Sudah itu dinyatakan. Paling sulit kita merasa, apalagi kita merasa lapah, berusaha lah, itu berat sekali kita. Tapi orang yang sudah terbiasanya beban kalau kada bersedekah, itu sebaliknya. Kada nyamannya melihat orang yang berhajat tuh, nah, walaupun sedikit. Tapi sebaliknya orang yang kada terbiasa berat, alasan nafsunya macam-macam. Nah, itu ini kurang, ini masih ada yang diperlukan, macam-macam. Itu alasan dalam hatinya, dalam nafsunya. Dan orang bakhil ini musuh Allah. Al-bakhilu aduwallah. Nah, itu hadisnya. Walau kana aliman, kata Rasulullah. Orang bakhil itu adalah musuh Allah walaupun orang itu alim. Aturannya orang alim itu kada mau bakhil, tidak tahu kenapa jadi. Makanya dia kalimat alimannya tuh nakirah lah. Hari korban, kemana-mana menyembelih korban.
Sakali takut pian bapak korban lah kada tuh sembali aja sidin. Kada bapak korban sekalinya. Jadi al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Tuh guru sakumpul dong baca hadisnya tuh. Makanya guru sakumpul tuh sidin lah sabulan nih 100 juta sidin bahadiah bersedekah. Belum lagi nang ke keluarga sidin tuh. Itu aku membaca teksnya, jadi aku ini mandir itulah membaca. Itu pemurahnya beliau itu. 100 juta sesuai dengan penghasilan sidin kalau belum lagi nang balu-balu keluarga sidin. Bini sidin nang meninggal tuh nang penuhannya tuh. Pila datang ke rumah sidin siapa saja, pila bulik pasti 100.000 dinjuki. Itu amalan bini sidin. Dididik sidin sudah. Awan sidin sugih juga. Nah, jadi kada aneh juga. Jadi melatih anak pemurah itu kada usah madang sugih, biasakan waktu kita seadanya sesuai dengan kemampuan kita. Siapa yang diutamakan? Keluarga yang dekat dulu ditolongi. Itu perintah Allah. Memberikan kepada keluarga yang dekat dulu biasakan. Menolongi dang sanak nang pakir, menolongi memerina nang pakir, menolongi anak-anak nang pakir. Itu yang disuruh Allah Ta'ala dan dipraktikkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu setelah kawin dengan Khadijah, maka terangkatlah ke ekonomi beliau. Lah, siapa yang dibantu sidin? Maka sidin mengajak paman sidin Abbas nang sugih itu untuk datang ke Maria sidin Abi Talib nang pernah menggaduh sidin. Abi Talib ini kan banyak anak sidin. Nah, datang ke sana apa tujuannya? Untuk musyawarah, ingin membantu tanggung jawab pamannya supaya akhirnya sidin Nabi kita mengambil Sayyidina Ali waktu itu berumur 10 tahun dan Abbas mengambil Ja'far anak saya jadi 2. Tujuannya untuk mengurangi beban. Ini praktik wa atijal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubazzir tabjira innal mubajjirina kanu ikhwanas syaitin. Itu dalilnya. Berikanlah olehmu apa saja, hartakah, apa saja orang yang terdekat satu nasab dan terdekat hati. Siapa yang terdekat? Bisa dang sanak kita nang miskin, bisa memarina kita nang miskin, bisa anak mantan kita nang miskin. Itu yang pertama yang diperhatikan. Ini Allah nama nyuruh dan Rasulullah praktikkan. Jangan sampai salah kita beribadah zakat maupun sedekah sunnah. Kalau ikam tahu jar Rasulullah memberikan sedekah kepada orang lain nang miskin juga, tapi ikam tahu mereka berhak mustahik bahajat dan sanak bahajat, la yaqbalullahu sadaqatahu. Itu hadisnya. Allah tidak menerima sedekahnya. Allah tidak menerima zakatnya kalau diserahkan kepada orang lain. Nang ini nang jarang disampaikan. Itu hadis-hadisnya berada di dalam kitab An-Nasihat Diniyah bab Zul Arham. Di dalam Al-Quran dijelas lagi surah Rum ayat 30. Fa'ati jal qurba haqqahu wal miskin sabil jalika khairul ladzina yuriduna wajhallah. Itu dalilnya. Kalau wa ulaika umul mudaifun. Kalau kita bujur-bujur hendak menggandakan pahala yang besar di sisi Allah, maka serahkanlah zakat dan sedekah kita itu kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ialah keluarga yang dekat yang mustahik nang fakir nang miskin itu. Nang bujur kita menggandakan pahalanya. Jangan sampai salah. Biar inya menyariki kita, biar inya musuh kita kada berhak untuk menahan. Itu bagian ujian lawan kita. Sudah ada zaman Rasulullah sahabat bertakunlah, ya Rasulullah, ini memerina ulun ini dan sanak ulun ini sarik tarus sama ulun padahal ulun membari aja sudah waninya. Inya memusuhi tarus, inya anak banyak tarus, dihutangnya kada bayar. Kayak itu kalau tuh fakta tuh. Nah, ketika kita mengeluarkan zakat atau sedekah kada boleh kita menahan, tetap kita serahkan. Ini bagian ujian kehidupan kita. Kita menahan tuh kawan, artinya menahan sabar, tetap menyerahkan itu adalah amal ibadah yang luar biasa. Bagian sifat sabar.
Maka lalu Rasulullah bersabda, abdalus sadaqah as-sadaqatu jurrahimul kasih. Itu ada hadisnya. Paling abdal bersedekah itu ya Rasulullah kepada keluarga yang selalu memusuhi ikam. Itu asbabul wurud hadis. Jarang kalau kita dengar. Hah? Praktiknya nggak kalau? Nah, itulah ahlaknya Rasulullah. Itulah ahlaknya Rasulullah. Nah, pila kawak itu yang sudah tuh. Makanya ya jar Imam Ibnu Taillah kita tuh perlunya mutabaah dengan Rasulullah. Al-mutabi'atu tusbitul ittisal. Orang yang selalu mengikut Rasulullah tuh orang itu selalu terhubung dengan Rasulullah. Al-mutabi'ah tusbitul ittisal. Orang itu selalu di dalam syafaat Rasulullah. Artinya tuh kawa tarusnya, nangkai apapun beratnya, kawainya melaksanakan karena ia selalu terhubung dengan syafaat Rasulullah. Wa adamuha yusbitul impisal. Dan orang yang tidak mau mengikut Rasulullah itu selalu terpisah dengan Rasulullah. Terpisah dengan syafaat Rasulullah. Kada kawanya, kada kau menggawi. Karena kada ada hubungan dengan Rasulullah, kada mau menggawi, kada mau menuruti sifat-sifat Rasulullah. Nah, ini yang kita perlu praktikkan. Bagaimana? Jangan takajud kita mendengarlah, sabar aja kan Bapak. Itu pentingnya kita memperhatikan dalam kehidupan ini agar kita ini kan ibadah kita ini wasil. Harus dipahami ibadah kita jangan sampai keliru dalam melaksanakan. Apa tadi judulnya tuh? Kalimah kata tadi? Al-bukhlu tadi lah. Ya biasanya tuh masalah warisan dan sanaknya habis. Dan sanaknya habis warisan jual tarus kita umpamanya tak kumpul lalu kita berduit sarik benernya tak? Hah, yuk. Kita jangan menganggap musuh, jangan. Itu orang yang sehati dengan kita, itu yang satu arham dengan kita, satu darah dengan kita. Itu yang dipikirkan. Itu takdir kita sudah bodang sanak kita tuh kayak itu ditakdirkan Allah Taala, harus dipahami. Jangan dianggap musuh. Nah itu. Ya karena baparang jadi petimpasan tuh. Lah. Perlu dipahami dang sanak kita, nang kalakuan itu dang sanak kita. Seumah sabapa itu nang perlu dipertimbangkan. Maka itu bagian kita ditanya di kubur. Wa ma ikhwanuka jara memungkarangkir ya Allah. Siapa saudara-saudara kamu? Odang sanak betungkeh kira-kira apa kabarnya? Dalam kubur ini. Nah, jadi banyak masalah. Jadi pun sudah tahu ilmunya insyaallah lah kawa bagamatan. Yang nang kada tahu nih sampai ke mati bermusuh aja ba keluarga. Jadi kalau sudah tahu nang masalah seperti ini beratnya tanggung jawabnya kita, maka kita harus mengalah. Kita harus rujuk dan sanak, harus rujuk dengan pemerintah. Itu yang paling bagus. Jangan istilah supan, jangan. Karena kita untuk supaya selamat di dalam kubur. Itu adalah nilai pahala jangka panjang untuk akhir. Orang yang selalu mengikut Rasulullah itu tujuannya untuk jangka panjang, untuk akhirat. Bukan untuk jangka yang sebentar di dunia ini. Yang keenam, hubul jah. Cinta pangkat jabatan atau popularitas lah. Nah itu. Kawan kita kan tapi ada inilah hubul jah nih, cinta pangkat.
kedudukan, jabatan. Ketujuh, hubud dunya. Ini secara umum, hubud dunya, yakni kasih akan dunia. Kalau orang kasihan dunia, imbah maghrib petimbang gula tak? Karena hendak sugih terus. Kada ada waktu. 24 jam kerja keras. Jadi orang-orang kafir itu seperti itunya. Kalau kada sugih dunianya rugi luar biasa menurut prinsipnya. Karena ujar Rasulullah kan ad-dunya jannatul kafir. Dunia adalah surganya orang kafir. Jadinya prinsipnya harus sugih. Adapun kita apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjaranya orang beriman. Apa maksudnya? Nafsu kita kada kau bebas. Ya kah? Di dunia ini nafsu kita kada kau bebas. Duit kayak aja banyaknya kada kau bebas kita menggunakan duit. Anak kasih kemari. Pasti harus sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud penjara. Bukan awak kita yang dipenjara. Kedelapan, takabbur. Nah, orang yang bisa takabur itu karena mempunyai kelebihan diberi Allah. Alim, sugih, cerdas, macam-macam tuh kelebihan. Itu bisa jadi terkabur, sombong. Nah. Kesembilan, ujub. Rasa seorang aja nang pa ibadat. Rasa seorang aja nang paling berbuat baik dalam hati nih. Kada pada kada orang seorang di kamar berzikir, di kamar malam tahajud, bangga hati. Rasa seorang yang paling iya. Nah itu ujub namanya. Mun sampai tak ucap makinnya banget benar. Kesepuluh, riya. Senang dipuji. Apabila beraktivitas senang dipuji. Nah 10 macam inilah jar Imam Ghazali yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan kita berkat membaca ini Allah memberikan taufik sehingga mengurangi kalau ada yang masuk di antara yang 10 macam ini. Apa riya? Yakni berbuat ibadat tiada karena Allah Ta'ala, karena yang lain. Dan yang dikehendaki taat yang batin itu yaitu segala perangai yang kebajikan dan segala sifat yang kepujian yaitu amat banyak. Tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin itu juga 10 perkara. Jadi ada 10 perkara juga tadi nang kejahatan 10 perkara. Jadi dibatasi nang kebaikan pun pila kawan nang 10 perkara 10 macam ni nah. Berarti kita selamat dunia akhirat. Pertama apa nang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita? Tobat daripada segala maksiat yang batin. Nah, tobat daripada segala maksiat yang batin. Maksiat yang batin ya tadi penyakitnya riya, ujub, takabbur. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi tobat dari itu. Yang kedua khauf, yakni takut akan Allah Ta'ala. Kita ini dua disuruh khauf dan raja. Nah, dalam keadaan sehat ini kita banyak khaufnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutama khauf terhadap ibadah kita ini nah. Apakah diterima Allah atau tidak? Jadi takutan kita. Kalau sudah kita takutan berarti kita memperhatikan ibadah kita itu. Terutama ibadah sembahyang nang wajib nang 5 waktu. Artinya apa? Khauf di sini harus memperhatikan ibadah kita nang sembahyang itu rukun dan syaratnya. Supaya bujur sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jar Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembayang. Kita kan pernah melihat Rasulullah sembayang. Kayak apa?
Jadi kita hanya mendengar berita-berita dari ulama-ulama yang menyampaikan hadis-hadis tentang Rasulullah sembahyang. Tafsirnya, sallu kama alimtumuni usalli, ya Rasulullah. Sembahyanglah kamu sebagaimana sudah kamu ketahui tentang bagaimana aku sembahyang. Nah, lalu sembahyang itu ada 3 rukun. Pertama rukun kalbi, kedua rukun kauli, ketiga rukun fi'li. Nah, itu yang perlu kita jangan sampai salah nang 3 macam tuh. Terutama nang 2 macam rukun kauli bacaannya. Bujur-bujur kita kontrol bacaannya itu. Apalagi ini kan terjemahnya banyak loh. Nah, di dalam sembahyang rukun kauli itu ada 5. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Kata Papa sudah itulah. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, salah tuh amjahnya terpanjangkan. Nya biasanya tuh Allahu Akbar tuh hendak membuat kasat tartain. Nah, terpanjangkan a-nya. Nah, ini perlu latihan hendak membuat kasat tartain tuh perlu latihan. Supaya jangan Allahu Akbar. Ya kan? Nah, Allahu Akbar. 1 alif 2 harakat. Terlalu panjang menurut fikih makruh. Nang dibuat tuh apa orang? Aku sembahyang Isya karena Allah Ta'ala sudah. Nang ikut imamnya boleh jadi luar sunat. Nang 4 rakatnya sunat. Bila sembahyang Isya tuh fardu tuh pasti 4 rakaat. Itu perlu latihan. Bila ada latihan pasti Allahu Akbar. Maka begoyangnya nah. Mangana akan. Macam-macam itulah. Yang angkat tangan yang disunatkan Hah? dari sujud mengangkat Allahu Akbar dari sujud langsung ada bagaimana dari sujud langsung Allahu Akbar pada sujud. Nang boleh diangkat tuh setelah tahiyat awal itu aja. Nang boleh diangkat tuh kan itu aja. Nah, lain pada itu kan boleh lagi mengangkat tangan. Kalau anak rokok hanya tuh ada apa? Nang boleh diangkat setelah tahiyat awal. Mbak itu kan ada itu tidak disuruh dalam sembahyang. Kalau mengangkat itu berarti makruh menambahi gerak tangan yang bukan diperintah dalam sembahyang. Banyak seperti itu. Seban kalian diangkat terus, seban kalian diangkat. Nah, karena tadi kada belajar. Nah, karena kada belajar. Nang diangkat. Kalau nang hendak rokok itu tetap nang diangkat nang seperti apa sembahyang nang takbiratul ihram yang pertama lah itu sama. Jadi nang diangkat nang boleh langsung tadi itu setelah tahiyat awal aja. Nah itu jangan lagi nang embas sujud tuh nah kada boleh diangkat terkecuali nya nang sujud aja bangkit dari sujud kada boleh diangkat kayak ini terkecuali sesudah tahiyat awal itu aja ukurannya. Kalau hendak rokok Allahu Akbar tuh berapa? Sami Allah liman kada apa-apa. Jadi yang diperhatikan setelah sujud tuh kada boleh mengangkat takbir ke telinga terkecuali setelah tahiyat awal itu aja. Itu mudah aja. Ini banyak ambas sujud kena mengangkat. Keempatnya diangkat, ya kah? Banyak. Nah, itu kudengarkan orang Muhammadiyah ceramahnya kayak itu juga sama. Ya lo? Nah ini berarti kan kada belajar. Nah itu nanti kehendak kita deh. Ingatakan ambil sujud tuh nang boleh mangkat setelah tahiyat awal. Mbah itu kada boleh. Kalau yang hendak rokok Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, itu kada apa-apa. Masbuk. Pertanyaan masbuk itu apa?
Hah? Inya menggawe kena ada tahiyat awal kayaknya. Kada lagi. Ya. Sudah dua rakaat sembahyang isya kah? Zuhur kepungnya 6 rakaat. Jadi masbuknya 2. Berarti tahiyat awalnya adalah kada masuk. Nah di tahiyat awal tadi pernah ada. Nah kita nang lanjut kok kada mangkat lagi. Berarti kita kan 2 rakaat tinggal lo. Bila ada tahiyat awalnya kita baru kita mangkat. Itu ukurannya tahiyat awal aja nang dari sujud tuh langsung. Itu aja ukurannya. Sampai kah? Sampai. Nah itu gawian pikih ngarannya lah. Nah gawian pikih. Kada batal pang cuma makruh hukumnya. Arti makruh apa? Syai'un karihullah wa rasuluh. Sesuatu pekerjaan yang tidak diperintah itu dibenci, tidak disenangi oleh Rasulullah. Itu definisi makruh. Sampai sini dulu kita kena nang apa masalah tobat tadilah pulang kita ulangi untuk nang apa kesempurnaan yang di dalam apa tubuh kita ini supaya ada nang 10 macam ini. Nah tadi kan nang disuruh ditiadakan 10 macam nang dicela di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang yang 10 macam yang kejahatan dalam diri kita itu supaya kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik sehingga kita kau bagamatan mengurangi, apalagi kau menghilangkanlah dengan berkat taufik dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dosa lahir batin kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita, dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.